Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas kunjungan lapangan secara online, yaitu tentang profil company Bukalapak, yang akan dijelaskan dengan saya sendiri, Sirojul Huda, dan juga teman-teman kelompok saya, yaitu Sutrio Octavianto, Akbar Maulana, Mutiara Wilandana, dan juga Dimas Azin Raditya. Yang pertama, ini adalah beberapa hal yang akan kita presentasikan tentang profil company ini. Yang pertama yaitu tentang profil company Bukalapak, sejarah Bukalapak, dan juga beberapa poin aplikasi penjelasan yang akan kita jelaskan, yaitu tentang desain produk dan jasa dari Bukalapak, manajemen rantai pasokan Bukalapak, dan juga layout fasilitas dari Bukalapak itu. Yang pertama yaitu profil Bukalapak, karena video dari profil company-nya lumayan panjang ya, mungkin ya, jadi saya akan menjelaskan saja beberapa karena sudah ditulis juga. Yang pertama, profil Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu pasar daring atau pasar online marketplace yang terkemuka di Indonesia. Bisa dikenal juga dengan jaringan toko daring yang dimiliki dan dijalankan oleh PT perusahaan Bukalapak. Bukalapak seperti halnya situs layanan jual beli online daring dengan model bisnis consumer to consumer C2C. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun. Siapapun bisa membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia, baik satu ataupun dalam jumlah banyak. Hal tersebut yang melatar belakangi visi Bukalapak untuk menyediakan tempat jual beli online yang aman bagi semua orang. Itu pula yang menjadi alasan seluruh karyawan Bukalapak dalam bekerja. Misalnya adalah turut membantu UKM Indonesia mengembangkan bisnisnya. Siapapun yang bertransaksi di Bukalapak.com berarti ia turut berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis online yang aman. Visi dan misi tersebut hingga saat ini sudah mulai terlaksana. Hal tersebut terbukti dengan semakin suksesnya Bukalapak sebagai salah satu online marketplace populer di Indonesia. Selain itu, Bukalapak juga telah mendukung para UKM di Indonesia dengan turut mempromosikan produk mereka, yakni dengan memberi tawaran bergabung menjadi mitra sekaligus pelapak di situs marketplace ini. Nah, tentang sejarah Bukalapak ini nanti dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membahas poin tentang sejarah Bukalapak. Bukalapak didirikan oleh 3 pemuda di Indonesia pada tanggal 10 Januari 2010. Tujuan awal dibuatnya situs ini untuk memberi wadah bagi UKM di Indonesia. Cara UKM sendiri mempunyai peran penting dalam proses memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia. Karena melihat kebutuhan masyarakat dan pesatnya teknologi informasi, menjadikan situs ini mudah berkembang dengan pesat. Hal ini semakin tampak ketika adanya tren sepeda pada tahun 2010. Situs ini punya peran penting di mana menjadi wadah untuk jual beli berbagai sepeda hingga aksesoris dan lainnya. Melihat peluang tersebut, banyak investor yang akhirnya tertarik untuk memberikan modal kepada Bukalapak, mulai dari Batavia Incubator, Grip Ventures di 2012 hingga masih banyak investor lainnya. Pada akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu, Bukalapak sendiri mencatat transaksi yang nilainya semakin tinggi. Walaupun baru berdiri kurang lebih 3 tahun, Bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal customer service dan websitenya yang mudah untuk diakses. Bukalapak pun seiring dengan berjalannya waktu semakin berkembang dengan inovasi terbarunya untuk mempermudah para pengguna Bukalapak untuk transaksinya. Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline. Untuk yang telah memiliki toko offline-nya, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs ini dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut. Desain produk dan jasa Bukalapak. Desain produk.
Kategori ini sejenis kategori yang diolah menjadi kategori yang satu menjadi kategori yang lain. Jenis produk yang ada di Bukalapak meliputi handphone, sepeda, tablet, aksesori gadget, anak-anak, komputer, laptop, printer, media penyimpanan data, fashion wanita, fashion pria, aksesori fashion, peralatan elektronik, audio dan video, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, sampai dengan buku ataupun alat musik, dan lain-lain. Desain jasa. Bukalapak menjual jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu, ada proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah Bukalapak menyediakan pembayaran listrik, pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan baik pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rantai pasokan Bukalapak. Untuk poin pertama, di sini Bukalapak memberikan tempat kepada para pelaku usaha, termasuk konsumen, pemasok, pengecer, dan jasa pengiriman untuk melakukan transaksi dan tukar-menukar informasi. Dan untuk poin kedua, di sini dijelaskan bahwa transaksi dilakukan pada web Bukalapak, di mana untuk masing-masing pelaku usaha dapat mengakses halaman web yang tersedia. Untuk poin ketiga, admin setiap saat bisa memantau pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Selain itu, dapat melihat laporan penjualan, ketersediaan bahan baku pada sisi pemasok, dan juga posisi stok dan pengecer. Admin juga dapat melakukan transaksi dengan perusahaan jasa pengiriman. Untuk poin selanjutnya, pada sisi pemasok, halaman web dapat diakses dengan proteksi password. Pemasok dapat melakukan posting ketersediaan bahan baku, baik historical, data pasokan sekarang, maupun prediksi di waktu-waktu yang akan mendatang. Pada poin selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa pada sisi pengecer, setiap saat bisa melakukan pembaharuan atau update stok yang ada di toko, sehingga pengelola dapat memantau dan melakukan pengiriman jika persediaan sudah menipis. Pada poin selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa pada sisi user atau konsumen, seperti biasanya untuk berbelanja online pada Bukalapak dapat memilih produk yang ada, kemudian dikumpulkan pada keranjang belanja. Setelah itu konfirmasi pembayaran. Untuk poin selanjutnya, setelah melakukan pembayaran pada bank yang sudah ditentukan, barulah barang akan dikirim ke konsumen, sehingga semua pelaku usaha terkoneksi sehingga dapat melakukan transaksi dan menukar informasi. Selanjutnya yaitu ada layout fasilitas Bukalapak. Yang pertama, layout yang pernah diterapkan di kantor Bukalapak adalah layout gabungan. Yang kedua, dapat kita ketahui bahwa layout yang pernah digunakan adalah layout kantor terbuka, karena tidak adanya sekat antara area kerja satu karyawan dengan karyawan lainnya. Selain itu, layout yang diterapkan adalah layout berpanorama, karena menggunakan dekorasi alam yaitu berupa pohon dan lantai yang menyerupai rumput hijau. Yang ketiga, karena Bukalapak adalah perusahaan startup yang menuntut kreativitas yang tinggi, maka gabungan dari kedua layout ini sangatlah cocok. Pekerjaan yang mengharuskan banyak diskusi untuk brainstorming, menemukan ide dan terobosan baru serta pemecahan masalah sangat cocok dengan layout kantor terbuka.
karena interaksi antara satu karyawan dengan karyawan lain menjadi lebih fleksibel. Begitu pula dengan layout yang berpanorama, karena desain yang unik dan tidak membosankan, jadi karyawan akan merasa nyaman, meningkatkan kreativitas, dan pada akhirnya produktivitas menjadi tinggi. Namun di sisi lain, setiap layout yang diterapkan pasti memiliki kekurangan. Hal yang sama dengan layout yang ada di Bukalapak ini. Penggunaan banyaknya ornamen, hiasan yang banyak dan unik pasti membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang tidak sedikit. Selain itu, karena perusahaan startup membutuhkan banyak inspirasi, maka diperlukan adanya pembaruan tema ruangan agar karyawan tidak mengalami kejenuhan. Hal ini akan berpengaruh pada biaya juga yang pasti tidak akan murah. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.